Tes, selamat siang. Oke, kita harus cepat dan kita akan membahas apa yang barusan terjadi karena market benar-benar hancur, berdarah parah dan memakan banyak sekali korban. Ya. Nah, aku belum cek liquidation. Kita cek dulu ya sama-sama ya liquidation ya di Coin Glass, and then we are going to liquidation. Nah, liquidation data kita lihat dulu hari ini yang liquid 24 jam nggak terlalu banyak, tumben nggak sampai ribuan ya. Sorry, nggak sampai bilionan. Ini cuman 529 long ya. Nah, kita lihat di ini. Oh, tapi lumayan gede ya. Lumayan gede guys. 500-an itu kayaknya lumayan gede gitu. Aduh, kacau guys. Nah, jadi apa namanya? Ya, liquidation udah lumayan banyak dan ini aku buat plan sekitar tanggal 3 Maret ya. Yang mana di tanggal 3 Maret itu jam 11-an juga ya, kurang lebih kayak jam sekarang ya, sejaman gitu ya. Dia barusan ngangkat dan waktu itu kan crash ya. Crash, dump, tek, kemudian ada good news. Diangkat tuh ya, diangkat dulu marketnya dan meninggalkan hutang yang sangat panjang ya. Hutang yang sangat panjang. Kalian bisa lihat weeknya sangat panjang. Dan kemarin sempat kebentuk lagi tuh ke bawah baru naik lagi ya. Karena kalau kita perhatikan kayak gini, dia sempat naik lagi nih sampai sini sampai 92.000. And then dibayar dan dilunasi. Nah, sekarang gimana menurut kalian? Apakah hutangnya udah terhitung lunas atau enggak? Karena ini udah dibayar satu weekly candle panjang merah dan aku udah bilang kemarin, udah aku ekspektasikan kalau satu candle ini akan berakhir di satu candle merah panjang. Kenapa? Ya karena hutangnya itu belum dibayar dan ditutup kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari RSI untuk secara weekly ini sebenarnya masih di middle range ya. Nah, ini nggak terlalu ekstrim naik ataupun turun kayak gitu. Nah, ini kalau di RSI weekly, jujur memang agak seram untuk bear diff-nya ini ya, memang bear diff dan seram gitu ya. Sehingga terjadinya penurunan yang sedikit ekstrim untuk Bitcoin-nya itu sendiri dan juga apalagi altcoins ya. Apalagi altcoins ya. Nah, jadi untuk 4 jam kemarin udah aku gambar ya, tapi ternyata gambarnya itu kan di supportnya kan di sini guys ya. Supportnya itu kejebol guys ya. Kemarin gambar support kita tuh di sini ya. Nah, di sini gambar support kita dan ternyata supportnya kejebol gitu ya. Kejebol nggak banyak memang, tapi lagi masih di konsolidasi area. Nah, jadi next selanjutnya kemana Bitcoinnya itu gitu. Nah, kalau aku sendiri aku melihat ini seperti sebuah konsolidasi ya, karena biasanya yang kayak gitu akan ada terjadi kenaikan. Ya contoh ini dia membuat lembah, kemudian dia sempat nge-sweep baru dia akan naik. Meskipun ini kita udah lihat dia membuat lembah ya, karena lembah ini akan menjadi suatu area yang kita sebut sebagai consolidating bottom gitu. Tapi apakah udah bottom atau enggak? Ya namanya consolidating itu berarti kita nggak tahu dia sampai kapan breakout dari consolidatingnya. Jadi kalau kita bilang consolidating bottom ya, jadi artinya dia akan tetap ngocok selagi area tersebut tidak terjebol. Karena apa? Karena itu area yang diproyeksikan sebagai sebuah bottom gitu. Jadi proyeksi aja gitu dan dia tetap consolidating kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi so far it's okay sih sebenarnya kalau melihat dari price actionnya, kalau melihat dari structure-nya, sebenarnya Bitcoin-nya ini ya udah mulai, kalau menurut aku ya udah mulai cakep karena udah mulai membentuk bottoming yang lumayan cantik dan ini next stepnya sih harusnya sih naik, bisa aja naik gitu ya. Nah, tapi kita akan coba hitung lagi pakai Fibo dan kita mau lihat kemana terakhirnya ini. Oke, kita ambil Fibo yang low before-nya itu di sini berarti ya. Nah, ini adalah high terakhirnya ya, kita tarik dari sini. Oke, kita tarik di sini Fibo-nya, kemudian kita tarik low-nya di situ. Oke. Nah, ini udah jelas banget kalau si marketnya ini cukup respect ya sama Fibo-nya ya. Kalian bisa lihat ya. Di sini dia reject, pas banget di Fibo-nya dia reject. Kemudian di sini sebenarnya dia mau reject juga tuh, tapi ya ini banyak juga. Nah, kayak gini di sini nih dia reject, kemudian sisa week-weeknya aja ya. Dan kemudian di sini dia nggak bisa naik, dia reject juga ya di Fibo 0,3. Nah, jadi prediksi dan proyeksi aku adalah kita masih Indo structure bullish gitu. Kenapa bullish? Ya karena masih membentuk trendline yang kayak gini guys. Selagi gambarnya masih kayak gini ya, ingat, selagi gambarnya masih mereng kayak gini dan kita tarik sebuah trendline, it's still bullish kayak gitu ya.
Nah, jadi apakah akan dia nge-sweep lagi sekali lagi ke sini baru dia akan naik? Ya, proyeksi aku tuh kira-kira tuh kayak gini ya. Tetap akan kayak gini harusnya gitu. Jadi yang paling benar adalah kita menunggu benar-benar ini si candlenya membentuk pola yang bagus dan tiba-tiba reversal kayak gitu. Karena jujur ini news apapun udah nggak berpengaruh apa-apa lagi gitu ya. Nah, kita akan coba untuk membidik target ya. Kita nggak usah jauh-jauh, kita coba ngebalikin ke area kemarin di mana dia mau breakdown ya. Kita coba di sini ya, karena kemarin short aku tuh udah TP max gitu ya. Nah, kita coba di situ ya. Nah, kita akan share ya. Nah, jadi kalian tinggal tunggu aja di plan ini kemana Bitcoin akan selanjutnya naik. Tapi apakah ini akan turun, Bang? Yes, dari candle ini udah menunjukkan nggak kuat. Dan dia akan tetap main dulu di sini baru sebelum akhir dia naik. Karena tidak ada habis dam itu tiba-tiba langsung mantul, kecuali ya permainan kayak gini, ini V shape udah jelas dimainin. Kalau yang asli consolidating itu dia tetap akan membentuk beberapa candle dulu ya, baru dia bisa naik gitu. Tapi ya harusnya sih naik ya, karena kalau dari RSI di 4 jam ini benar-benar udah oversold di sini tadi 27 di bawah under 30 dan dia harus naik ke atas kayak gitu untuk menetralkan si RSI-nya itu dulu. Oke, next target kita akan ke 863 lagi. Oke, kira-kira gitu aja. Terima kasih udah like dan subscribe. Salam bearish market.